energi berbahan baku fosil, khususnya minyak bumi, masih merupakan primadona dan juga sebagai sumber energi utama. Namun kenyataan menunjukkan bahwa cadangan energi fosil yang dimiliki Indonesia jumlahnya terbatas dan makin menipis. Seiring dengan tumbuhnya laju perekonomian dan pertambahan penduduk, mempunyai dampak konsumsi akan energi terus merambat naik dan perlu dicarikan sebagai langkah solusi untuk mencari sumber-sumber energi yang terbarukan. Umumnya sumber energi terbarukan berasal dari tanaman, air, geothermal, maupun biomas dan biogas. Namun belum semuanya dimanfaatkan secara maksimal. Kementerian Riset dan Teknologi sudah memfokuskan kegiatannya di dalam kegiatan energinya di dalam program penelitian yang dibuatkan dalam suatu agenda riset nasional yang memfokuskan kepada bahan bakar nabati, kelistrikan sama konservasi energi. Hal ini sudah ditargetkan dan sudah dibuatkan suatu guideline yang berbentuk buku putih. Buku putih itu sendiri adalah merupakan suatu guideline untuk menuntun para researcher, para peneliti kita dalam rangka melakukan penelitiannya supaya tidak terlalu bias dari apa yang kita tuju di dalam program alternatif energi ini. Dalam kebijakan nasional IPTEK hingga 2025, di mana rencana jangka menengah, pemerintah memberikan pendanaan bagi masyarakat ilmiah untuk melakukan riset terapan, seperti yang dilakukan oleh Balai Besar Teknologi Energi, melakukan penelitian sepeda motor berbahan bakar hidrogen yang disebut dengan fuel cell. Teknologi ini menggunakan suatu reaktor, di mana di dalam reaktor itu dicampurkan antara gas hidrogen dengan oksigen. Oksigen kita dapat dari udara luar, di sini ada pompa untuk mendapatkan gas oksigen, kemudian hidrogen kita simpan di dalam tabung. Dari reaksi itu, ada dua unsur yaitu H2 dan O2 yang tergabung, di mana yang H2O akan melewati membran dan H2 yang satunya lagi itu akan menjadi energi listrik. Dari situ energi listrik bisa digunakan langsung ke elektrik motor atau bisa juga ditampung di baterai jika membutuhkan suatu energi cadangan. Pada prinsipnya seperti itu. Dan dari sini tidak ada suatu efek gas buang ataupun hal-hal yang menimbulkan polusi. Tetapi di sini gas buang hanya berupa air panas murni, air hangat murni. Jadi teknologi ini sebetulnya benar-benar ramah lingkungan dan tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Melalui tabung yang terdapat sel berisi hidrogen dan oksigen yang direaksikan, hasilnya energi listrik dan air serta panas yang dibuang. Sepeda motor rancangan anak bangsa ini mampu menghasilkan tegangan 40 volt 500 watt dengan kecepatan 50 km per jam. Tumbuhan yang banyak dikenal dengan berbagai nama di Indonesia, selain menjadi tanaman sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel, tanaman dengan nama jarak pagar ini juga sebagai bahan pengobatan. Jarak pagar atau Jatropha curcas, tanaman semak berkayu yang mempunyai keunggulan antara lain mudah dibudidayakan, prosesnya mudah dan sederhana, sehingga investasinya relatif murah. Biodiesel itu mulai menyentuh program komersialisasinya setelah Pertamina tahun 2006, ya saya ingat 20 Mei secara resmi pertama menjual campuran antara biodiesel 5% dengan 95% solar itu dengan nama jualnya itu mereknya Biosolar, sudah dijual resmi di SPBU. Jadi diharapkan sih biodiesel bisa berkontribusi besar dalam memenuhi target dari Perpres nomor 5 tahun 2006, ya, di mana 5% dari biofuel akan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Di dalamnya biodiesel akan berperan. Kedepan, Ristek juga akan melakukan program pemetaan potensi energi di berbagai wilayah secara terinci, terutama dalam meningkatkan daya saing bangsa, dan hanya melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis ekonomi saja, melalui pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, kita dapat sejajar dengan bangsa maju di dunia, terutama di tengah persaingan global.